Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku pembawas saya. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Herman Tarigan MPD selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Surisman MPD selaku pembimbing dua saya, serta para audien yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Guntur Saputra, APM 1813051053. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Efektivitas Latihan Kekuatan Otot Lengan dan Power Otot Tungkai terhadap Kecepatan Renang Gaya Dada mahasiswa Penjas FK Universitas Lampung. Latar belakang. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan mental. Olahraga mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada 3 ruang lingkup pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi 1. Olahraga rekreasi, 2. Olahraga presentasi, 3. Olahraga pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti olahraga prestasi renang. Renang merupakan olahraga yang cukup banyak peminatnya di Indonesia. Pada olahraga renang, setiap anggota tubuh memiliki peran penting terhadap efektivitas gerak yang dilakukan, terutama pada kecepatan waktu yang ditempuh. Faktor mendasar yang harus dimiliki oleh perenang adalah kemampuan penguasaan keterampilan teknik dan kemampuan kondisi fisik. Adapun komponen kondisi fisik yang sangat mendukung pencapaian keberhasilan dalam melakukan renang gaya dada adalah kekuatan otot lengan dan power otot tungkai. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam pembelajaran renang gaya dada pada mahasiswa Penjas FK Universitas Lampung, dilihat masih banyak perenang yang masih belum mengoptimalkan kekuatan otot lengan dan power otot tungkai. Hal ini ditunjukkan pada saat sebagian perenang masih melakukan kesalahan pada saat melakukan renang gaya dada. Antara lain mengayuh lengan atau melakukan gerakan memutar lengan masih kurang baik sehingga memperlambat kecepatan, sehingga pada saat melakukan perenang gaya dada sebelum menimbulkan dorongan yang maksimal, dan juga gerakan kaki yang masih kaku dan seharusnya bisa lebih rileks saat bergerak. Dari kekurangan power otot tungkai untuk mendorong tubuh ke depan. Padahal pada gaya dada, energi yang dominan digunakan justru berasal dari otot tungkai. Next. Identifikasi masalah. Lemahnya kekuatan otot lengan yang mempengaruhi kecepatan gaya bebas. Lemahnya power otot tungkai yang mempengaruhi kecepatan gaya bebas. Perlu peningkatan kekuatan otot lengan dan power tungkai saat melakukan kayuhan lengan dan dorongan tungkai. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh latihan otot lengan terhadap kecepatan gaya dada mahasiswa Penjas FK Universitas Lampung? Apakah ada pengaruh latihan power otot tungkai terhadap kecepatan gaya dada mahasiswa Penjas FK Universitas Lampung? Apakah ada perbedaan latihan kekuatan otot lengan dan power otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa Penjas FK Universitas Lampung? Next. Batasan masalah. Dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan dibatasi pada pengaruh latihan kekuatan otot lengan dan power otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa Penjas FK Universitas Lampung. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh latihan kekuatan otot lengan dan terhadap kecepatan renang gaya dada.
mahasiswa penjas FK Universitas Lampung. Untuk mengetahui pengaruh latihan pola otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa penjas FK Universitas Lampung. Untuk mengetahui perbedaan latihan otot lengan dan pola otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa penjas FK Universitas Lampung. Next. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memicu munculnya ide-ide khususnya bagi guru, penjas, dan pelatih renang dalam mengupayakan peningkatan kemampuan renang gaya dada pada anak didiknya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu bahan ilmiah dalam mengekal kemampuan renang gaya dada mahasiswa dan mahasiswa. 2. Manfaat praktis. Bagi dosen dan guru penjas, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi guru dan dosen penjas dalam menyelenggarakan pembelajaran renang. Bagi dalam studi pendidikan jasmani, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu keolahragaan yang lebih luas untuk cabang renang, serta dapat memberi sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani. Bagi peneliti, berikutnya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan renang gaya dada. Next. Ruang lingkup penelitian. 1. Tempat penelitian. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini di kolam renang Manila. 2. Objek penelitian. Pada objek dalam penelitian ini ialah latihan kekuatan lengan dan pola otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada. 3. Sumber penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa penjas angkatan 2022 FK Universitas Lampung. Next. Tinjauan pustaka. Pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Menurut Ahmad Baturusi 2012, arti pendidikan jasmani dapat didefinisikan sebagai berikut. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan permainan yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Ranah pembelajaran yang dikembangkan meliputi 3 ranah utama, yakni psikomotor, efektif, dan kognitif. Samsudin 2012. Belajar gerak. Menurut Tarigan Herman 2019, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Di dalam belajar gerak, yang dapat dipelajari adalah pola-pola gerak keterampilan tertentu, misalnya gerak-gerak keterampilan olahraga. Ranah gerak. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia kasihkan menjadi beberapa macam. Anita Jeho 1972 membedakan gerak tubuh manusia menjadi 6 kriteria, yaitu gerak refleks, gerak dasar, fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, keterampilan gerak, komunikasi non-diskursif. Tahap belajar gerak adalah sebagai berikut: tahap kognitif, tahap asosiatif, tahap otomatisasi, tahap pemanduan dan pembinaan bakat. Pemanduan dan pembinaan atlet usia dini dalam lingkup perencanaan untuk mencapai prestasi puncak memerlukan latihan jangka panjang, kurang lebih berkisar antara 8 sampai 10 tahun secara bertahap. Meningkatkan dan berkesinambungan dengan tahap-tahap sebagai berikut: pembibitan, pemanduan bakat,
spesialisasi cabang olahraga, peningkatan prestasi. Next. Kualitas prestasi. Prestasi belajar merupakan hasil yang didapatkan siswa saat di sekolah setelah melakukan kegiatan pembelajaran bersama guru. Prestasi siswa menentukan langkah-langkah atau tidak lanjut dalam studi di jenjang berikutnya. Hasil dari belajar siswa yang berupa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalio 2019, bahwa berhasil atau tidaknya seorang dalam belajar beberapa faktor yang mengaruhi pencapaian dari dalam diri orang yang belajar dan apa yang telah ditentukan. Efektivitas. Menurut Benny 2016, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan pelayan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Next. Renang. Olahraga renang merupakan seni olahraga air yang menyangkut kemampuan mengapung, berputar, menekuk tubuh, berputar balik, tenggelam, timbul, dan putar di tempat dalam keadaan tanpa berat yang dapat membawa kesenangan dan juga merupakan rekreasi bagi tubuh. Thomas David 2015. Menurut David Thomas 2015, olahraga renang merupakan beberapa macam gerakan atau gaya renang yang 4 macam gaya, yaitu gaya crawl atau bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya dolphin. Renang gaya dada. Renang gaya dada merupakan bentuk olahraga air yang dilakukan dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air, dipadukan dengan gerakan tangan dan kaki yang selalu terorganisasi. Surya dan Suherman 2024. Next. Kekuatan untuk lengan. Kekuatan adalah kekuatan kondisi fisik tentang kekuatan dalam mempergunakan otot untuk menerima bebas. Kekuatan termasuk salah satu kekuatan fisik yang dasar yang harus dimiliki seorang untuk dapat melakukan ataupun untuk dapat mencapai prestasi. Karena kulum gaya bergerak dan memecah cedera. Power otot tungkai. Dalam kehidupan sehari-hari, otot manusia hampir setiap saat melakukan kerja secara eksplosif, baik untuk memindahkan sebagian tubuh untuk seluruh tubuh dari suatu tempat lainnya. Menurut M. Sujoto 1988, power adalah kemampuan seorang untuk melakukan kekuatan meskipun dengan usahanya yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Power dalam teknik renang sangat penting karena kuat cepat adalah daya bergerak setiap merupakan prasyarat untuk meningkatkan prestasi. Ari Binuko Yupto Adi Joko 2000. Next. Kecepatan dalam renang. Kecepatan atau speed dalam kemampuan seorang untuk melakukan gerak berkesinambungan dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya. Jarak yang ditempuh dalam kata tertentu. Kemajuan yang banyak dicapai pada renang bukanlah disebabkan oleh perenang bahkan lebih kuat, sehingga menghasilkan dorongan yang lebih terutama pada menimbulkan hambatan dari depan sehingga menghasilkan dorongan yang besar sehingga posisi badan
terdatar meskipun triosmen. Kecepatan dalam renang berguna untuk menyelesaikan perlombaan dengan cepat. Pembalikan finish dan renang, sehingga perenang harus menguasai semua teknik tersebut karena kecepatan rata-rata horizontal. Perenang selama meluncur tergantung pada kecepatan horizontal start, luncuran renang, dan juga hambatan neck. Penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan oleh Aulia Mata Anwar 2019 yang berjudul Sumbangan Kekuatan Otot Lengan dan Tungkai terhadap Kecepatan Renang Gaya Dada 25 meter pada hari renang Tirta Serasi Enggaran Kabupaten Semarang 2019. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fajri 2022 yang berjudul Pengaruh Latihan Daya Tahan Kekuatan Otot Lengan terhadap Kecepatan Renang 100 meter Gaya Dada Mahasiswa FKIP. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan rancangan penelitian on-group pretest post-test design. Kerangka berpikir. Kecepatan merupakan faktor penting dalam berenang atau mengubah arah dengan cepat. Dalam cabang sendiri, faktor yang menyebabkan perenang gerak maju disebabkan oleh faktor dorongan. Pada dasarnya, kekuatan otot lengan dan power otot tungkai sangat menentukan kecepatan perenang gaya dada 50 meter. Untuk menambah dorongan kaki dengan power otot tungkai, atlet dapat melakukan luncuran dengan gerakan apabila jika dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah sesuai dengan teknik yang benar. Next. Hipotesis penelitian. Yang satu, ada pengaruh latihan kekuatan otot lengan terhadap gaya dada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung. H01, tidak ada pengaruh latihan kekuatan lengan renang gaya dada mahasiswa penjas FKIP. H2, ada pengaruh latihan power otot tungkai terhadap kekuatan gaya dada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung. O2, tidak ada pengaruh latihan power otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung. K3, ada perbedaan latihan kekuatan lengan dan power otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung. O3, tidak ada perbedaan latihan kekuatan otot lengan dan power otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung. Next. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian adalah cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan Sugiono 2015. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu bentuk analisis variabel data. Untuk mengetahui perbedaan di antara variabel atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sesuai variabel bebas, variabel terikat, populasi dan sampel. Sugiono dalam dari 2019 mengungkapkan bahwa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang dinilai mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu sehingga penting untuk ditetapkan oleh penelitian dalam pembelajaran kemudian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa penjas FKIP Universitas Angkatan 22 yang berjumlah 110 orang. Menurut Ari Kunto 2010, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti. Sampel yang diambil sebanyak 30 orang mahasiswa dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Next. Desain penelitian menurut Sugiono 2015. Desain penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan yang tertentu. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest post-test design. Penelitian
operasional variabel. Maka variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut. Kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot lengan atau sekelompok otot seorang yang dapat menggerakkan tenaga secara maksimal. Power otot tungkai adalah kemampuan untuk menggerakkan kuat otot tungkai dengan maksimal. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Menurut Suhar Rizmi Arikunto 2022, instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Instrumen akan menentukan keberhasilan suatu penelitian. Next. Teknik analisis data, uji persyarat. Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebar normal atau tidak. Uji homogenetis dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian. Uji hipotesis. Uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji T. Uji T yang dipakai dalam penelitian ini adalah independent sample test. Next. Hasil dan pembahasan. Deskripsi data sesuai di keseluruhan disajikan dalam bentuk adalah sebagai berikut. Hasil. N. Kelompok otot lengan. N. Tes awal 15. Tes akhir 15. Tes awal 15. Tes 15. Rata-rata 68,48. 64,84. 69,08. 62,64. SD. Tes awal 9,63. Tes akhir 9,49. Tes awal 9,74. Tes 49,3. Mark 87,1, 83,5, 90,2, 88,6. Next. Hasil dan pembahasan. Kategori sangat baik. Frekuensi F. Tes awal 1. Tes akhir 2. Tes 6,70. Tes tes akhir 13,30. Kategori baik. Tes awal 2. Tes akhir 13,30. Tes akhir 40. Kategori cukup. Tes awal 8. Tes akhir 3. Tes awal 13,30. Tes akhir 20%. Kategori sangat kurang. Tes awal 2. Tes akhir 1. Tes awal 13,30%. Tes akhir 6,7%. Kategori total. Tes awal 15, tes akhir 15, tes awal 100%, tes akhir 100%. Next. Hasil dan pembahasan. Kategori sangat baik. Tes akhir 2, tes awal 0%, tes akhir 13,30%. Kategori baik 4, tes awal 4, tes akhir 8, tes akhir 2,70. Kategori kurang. Tes awal 1, tes akhir
Tes awal 6,70%. Kategori sangat kurang. Tes awal 2, tes akhir 1, tes awal 13,30%, tes akhir 6,70%. Kategori total. Tes awal 15, tes akhir 15, tes awal 100%, tes akhir 100%. Next. Uji persyarat. Uji normalitas. Variabel, kekuatan untuk lengan. Data. Pretest, posttest. L hitung 0,202. L tabel 0,22. Kesimpulan normal. Data posttest. L hitung 0,197. L tabel 0,22. Kesimpulan normal. Power otot tungkai. Data pretest. L hitung 0,182. L tabel 0,22. Kesimpulan normal. Power otot tungkai. Data posttest. L hitung 0,172. L tabel 0,22. Kesimpulan normal. Uji homogenitas data. Tes awal F hitung 1,114. F tabel 2,48. Kesimpulan homogen. Data tes akhir. F hitung 1,09. F tabel 2,48. Kesimpulan homogen. Next. Uji hipotesis kelompok latihan kuat lengan. Data pretest N 1.500%, rata-rata 1.848%, T hitung 728%, T tabel 215%, CAT ada pengaruh. Kelompok latihan para otot tungkai. Data pretest N15, rata-rata 69,08, T hitung 8,43, T tabel 2,145, CAT ada pengaruh. Post test N15 rata 62,64, T hitung 8,43, T tabel 2,145, CAT ada pengaruh. Next. Uji hipotesis perbedaan kelompok latihan kuat otot lengan dan kelompok latihan para otot tungkai. Data latihan kuat otot lengan N15 rata 64,84, T hitung 0,621, T tabel 2,048, CAT tidak ada perbedaan signifikan. Data latihan para otot tungkai N15 rata-rata 62,64, T hitung 0,621, T tabel 2,048, CAT tidak ada perbedaan signifikan. Next. Kesimpulan, ada pengaruh yang signifikan latihan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung dengan nilai terhitung 7,276, T tabel 2,145. Ada pengaruh yang signifikan latihan para otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung dengan nilai T hitung 8,430, T tabel 2,145. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan kuat otot lengan dan kelompok latihan para otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung dengan nilai T hitung 0,621, T tabel 2,048. Next. Saran. Peneliti lainnya untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dengan beberapa
penyempurnaan, misalnya A. Jumlah sampel penelitian yang lebih besar, B. Waktu penelitian yang lebih lama. Bagi guru dan desainer, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran renang gaya dada. Bagi mahasiswa yang belum mampu melakukan renang yang baik, disarankan lebih sering melatih diri dengan latihan yang dapat meningkatkan kualitas otot lengan dan tungkai. Efektivitas antara kekuatan otot lengan dan power otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada pada mahasiswa penjas FKIP Universitas Lampung ini agar menjadi bahan acuan dan dijadikan inspirasi ataupun memberikan masukan supaya pihak pemerintah, masyarakat, organisasi olahraga khususnya pada cabang olahraga renang dan pelatih dalam menciptakan mengembangkan atlet yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Soleram, 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 anak yang